Oke, kita mulai ya. Oke, ya. eh, Selamat mendengarkan semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang NumPy ya. Jadi NumPy ini adalah salah satu library pada Python. Apa itu NumPy? Apa itu library pada Python? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Oke. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Ardiansyah. Saat ini bekerja sebagai data analytics di Video. Nanti kalau teman-teman mau terhubung di LinkedIn, boleh klik aja linknya, lalu boleh add connection kayak gitu ya, biar kita bisa saling terhubung. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang NumPy. Cuman mungkin sebelum kita bahas materi pada hari ini, kita coba recap dulu ya. Kita lihat dulu sebelumnya udah belajar apa aja. Jadi harusnya teman-teman sebelum ini udah mempelajari banyak. Pertama yaitu tentang alur kerja data analis ya. Alur kerja mulai dari awal, mulai dari memahami permasalahan sampai terakhir mengumpulkan feedback atau timbal balik kayak gitu. Lalu eh, setelah itu kita juga belajar tentang bagian-bagian dari alur kerja itu, mulai dari data collection, yaitu mengumpulkan data, lalu setelah itu data cleaning, membersihkan data yang sudah terkumpul, lalu data reduction untuk mengurangi volume data-data yang mungkin terlalu besar dan terlalu kompleks, lalu juga data integration untuk menghubungkan berbagai sumber data menjadi satu bentuk data yang terintegrasi kayak gitu. Lalu terakhir adalah data transformation, yaitu mentransformasi data yang sifatnya data mentah tadi mencakup membersihkan data, mengumpulkan data, lalu setelah itu juga menyimpan data ke dalam sistem database yang digunakan. Lalu setelah itu teman-teman juga harusnya udah mempelajari tentang database dan SQL ya, sintaks-sintaks atau mungkin bahasa SQL gitu, mulai dari select, from, where, dan lain-lain. Dan juga mempelajari beberapa matriks bisnis yang diimplementasikan menggunakan SQL. Lalu setelah itu teman-teman juga harusnya udah mempelajari tentang Python ya, tentang dasar-dasar Python, tentang Python Advanced, tentang iteration, lalu setelah itu function, kayak gitu. Lalu sebelum ini juga harusnya teman-teman udah belajar tentang statistik, tentang teori-teori statistik, distribusi normal, hypothesis testing mungkin ya, dan juga implementasinya di Python seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah mempelajari semua itu, kita akan coba mempelajari lebih lanjut lagi tentang Python ya. Ya. Nah, ini jadi yang akan kita pelajari hari ini ada 4 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang Python package. Jadi Python ini memiliki banyak package yang bisa kita gunakan secara instan gitu ya, supaya membantu kita untuk dapat mengerjakan sesuatu secara lebih ringkas dan lebih cepat dan sederhana juga gitu. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang NumPy array. Apa itu NumPy dan apa itu array nanti akan kita pelajarin. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana caranya generating data with NumPy ya. Gimana caranya untuk membuat data berdasarkan library NumPy ini tadi. Lalu yang terakhir kita akan coba mengimplementasikan function dan juga iteration pada NumPy gitu ya. Harusnya untuk function dan iteration ini udah dipelajari sebelumnya ya. Jadi di sini kita hanya akan mengimplementasikannya aja. Jadi nggak pelajari dari awal tentang function dan iteration. Oke, ini adalah 4 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Python package. Nah, jadi apa sih Python package atau mungkin kadang dikenal juga dengan library gitu ya. Package Python adalah kumpulan, jadi sekumpulan kelas dan juga fungsi kode program. Ya. Jadi sederhananya itu dulu. Jadi Python package adalah sekumpulan kelas dan fungsi kode program. Sebelumnya udah belajar tentang kelas dan juga sintaks program Python kan ya. Jadi harusnya udah paham. Jadi ada sekumpulan kelas-kelas dan kelas-kelasnya itu ada fungsi atau sintaks Python-nya di dalamnya dan dikumpulkan menjadi satu package kayak gitu. Di mana satu package ini memiliki kegunaan tertentu yang sudah dikemas rapi dalam suatu directory file gitu ya. Jadi kumpulan kode pemrograman Python yang udah
runutkan dalam bentuk kelas-kelas, lalu dikemas menjadi satu directory file. Sehingga kita bisa dengan mudah langsung menggunakan tanpa perlu menulis ulang kode program yang ada di package tersebut. Gitu. Jadi kayak anggaplah seseorang, misalkan teman kita gitu ya, dia udah menulis kode program untuk melakukan visualisasi menggunakan Python gitu. Nah, daripada kita menulis ulang kode program yang sama untuk mendapatkan fungsi yang sama, jadi kita bisa menggunakan package aja gitu. Jadi codingan atau sintaks yang udah dibikin oleh teman kita tadi, dia disimpan dalam bentuk package sehingga kita bisa menggunakan package tersebut di program Python kita. Kayak gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Menggunakan kode program Python yang udah ditulis oleh orang lain sehingga kita bisa menggunakannya. Itu adalah package Python. Jadi nggak perlu nulis ulang dari awal gitu. Nah, package Python sendiri ada banyak sekali ya package Python yang terutama package yang gratis gitu ya. Karena Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang udah digunakan oleh banyak sekali orang dan otomatis karena banyak yang menggunakan, maka mereka juga banyak yang membuat package-package ini supaya bisa digunakan oleh orang lain. Kayak gitu. Jadi ini keuntungannya kalau suatu bahasa pemrograman itu banyak yang pakai. Jadi bakal banyak yang ikut mengembangkan bahasa pemrograman tersebut. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa package Python yang cukup populer dan paling termasuk cukup sering dipakai juga kayak gitu. Ada Pandas, NumPy, lalu Stats Models, lalu ada Scikit-learn dan juga ada Matplotlib kayak gini. Nah, untuk menggunakan package-package tersebut caranya seperti ada yang nggak ada di atas ini, yaitu tinggal menggunakan import kayak gini. Jadi kita tinggal mengimport, lalu setelah itu kita bisa menggunakan package tersebut gitu. Nah, package-package ini gunanya untuk apa? Ya. Kalau di sini contohnya ada Pandas. Pandas ini gunanya adalah untuk mengolah data yang datanya itu berbentuk seperti data tabel gitu. Jadi kayak data spreadsheet atau Excel kayak gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan library Pandas ini. Lalu ada juga NumPy atau singkatan dari numerical Python gitu ya. Nah, ini gunanya adalah untuk melakukan scientific computing di Python gitu. Lalu ada juga stats models. Ini adalah package Python yang emang kegunaannya itu fokus di implementasi statistika pada Python gitu. Lalu ada juga scikit-learn yang kanan ini. Kalau scikit-learn ini adalah satu contoh library atau package yang berfokus pada machine learning gitu ya. Machine learning atau pengolahan statistik yang advance gitu. Jadi dia menyediakan banyak banget contoh-contoh library, contoh-contoh package atau bahkan dia juga ada tutorialnya gitu ya. Gimana caranya menggunakan scikit-learn ini untuk mengembangkan suatu model machine learning tertentu gitu. Jadi model machine learning misalkan melakukan prediksi atau forecasting gitu ya. Di scikit-learn ini juga disediakan semua dengan algoritma-algoritma tertentu yang hasilnya udah terbukti juga gitu. Jadi kalau kita membuat model machine learning, biasanya scikit-learn ini termasuk salah satu opsi yang paling sering dipakai. Lalu ada juga Matplotlib. Jadi Matplotlib ini adalah library untuk membuat visualisasi data di Python gitu. Jadi misalkan kita ingin membuat line chart atau pie chart atau bar chart dan lain-lain, itu ada semua di Matplotlib. Ya. Karena kan kalau datanya cuma ditampilkan dalam bentuk tabel gitu, kan biasanya datanya gede banget ya. Kalau ditampilkan di tabel itu kan kompleks dan susah dipahami. Makanya kita bikin visualisasi, misalkan visualisasi tren penjualan tiap bulannya kayak gitu. Nah, itu kan jauh lebih mudah dipahami kalau dalam bentuk visualisasi data. Nah, untuk membuat visualisasi datanya bisa menggunakan Matplotlib ini. Kayak gitu. Oke, ini adalah contoh-contoh package yang cukup sering digunakan untuk orang-orang yang menggunakan Python. Kayak gitu. Oke, nah jadi sederhananya package adalah sekumpulan fungsi Python yang bisa kita gunakan berulang kali dengan cara memanggilnya.
gitu ya. Jadi mirip kayak function gitu sih. Cuman package ini jauh lebih kompleks kayak gitu. Nah, beberapa package yang penting dan sering dipakai contohnya adalah Pandas dan NumPy. Ya. Jadi Pandas ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, dan NumPy ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Gitu. Oke. Nah, lalu apa sih NumPy itu? NumPy atau singkatan dari numerical Python ya, adalah library Python yang fokusnya itu untuk digunakan pada scientific computing. Ya. Jadi computing atau pengolahan data atau penghitungan data yang scientific gitu ya, berbasis scientific. Gitu. Nah, NumPy ini memiliki keunggulan untuk membentuk n-dimensional atau multidimensi array. Ya. Yang mana array atau tipe datanya NumPy ini itu strukturnya mirip sekali dengan tipe data yang namanya list. Ya. Jadi harusnya teman-teman udah paham tentang list ya. Kayak gitu. Jadi struktur datanya itu mirip banget sama list, cuman dia ada beberapa kelebihan yang emang hanya dimiliki di library NumPy ini. Kayak gitu. Oke, untuk detailnya, kalau teman-teman mau baca lebih detail, ada di websitenya ini, numpy.org. Oke. Jadi emang karena ini library yang cukup besar dan cukup banyak dipakai, jadi ada dokumentasi resminya, terus ada tutorialnya, dan ada juga contoh-contoh penggunaan secara advance-nya itu seperti apa gitu. Ada semua di sini, kayak gitu. Oke, itu adalah NumPy. Nah, lalu gimana sih cara menginstal library ini? Ya, jadi sebelum kita bisa menggunakan library-nya, kita perlu menginstal terlebih dahulu gitu ya. Ya sama kayak Python atau Jupyter gitu ya. Kan sebelum digunakan kita perlu install dulu. Nah, NumPy sendiri adalah salah satu library yang penting digunakan untuk memudahkan data analis ataupun data scientist untuk mengolah data dalam bentuk numerik. Ya. Jadi data numerik emang fokusnya kalau NumPy ini. Karena NumPy sendiri kan singkatannya tadi ya, numerical Python. Dan datanya ini biasanya dalam bentuk vektor atau matrix gitu, atau mungkin scalar juga gitu. Nah, lalu gimana cara installnya? Cara installnya kita bisa mengikuti salah satu dari dua cara ini ya, satu aja. Misalkan kalau kita menginstalnya dari terminal atau CMD, itu bisa di CMD-nya ketik aja pip install numpy ini ya. Jadi tinggal gini aja pip install numpy. Asalkan Python-nya udah terinstall ya. Tinggal ketik pip install numpy. Atau kalau kita menggunakan Python 3 ya, Python 3.10 atau 3.9 dan seterusnya, itu biasanya default-nya berubah jadi pip 3 kayak yang di gambar ini. Jadi sebenarnya sama aja, tinggal ada angka 3 aja setelah pip-nya. Jadi bisa diketik pip 3 spasi install spasi numpy gini. Nanti kalau dijalankan, maka dari terminal itu akan menginstal numpy, akan mendownload numpy-nya terus diinstal di directory kalian kayak gitu. Atau cara yang kedua, ini yang lebih gampang gitu ya. Kalau kalian menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, itu bisa langsung aja buka Jupyter Lab-nya, terus di notebook-nya, di sel-nya itu, nanti ketik aja kayak gini, tanda seru, pip install numpy, gitu. Atau kalau menggunakan Python 3, ya berarti tanda seru, pip 3 install numpy, kayak gitu. Oke, pada Jupyter Lab atau notebook-nya. Nah, nanti harusnya asalkan terhubung dengan koneksi internet ya, nanti dia akan download package NumPy-nya lalu diinstal di directory yang sesuai gitu. Jadi kalau yang kedua ini enaknya adalah directory penginstalan NumPy-nya itu biasanya pasti udah sesuai dengan directory yang digunakan gitu. Jadi nggak akan kayak nginstallnya di folder yang nggak tepat gitu. Oke, ini adalah cara untuk menginstal NumPy. Nah, lalu gimana sih cara menggunakan NumPy-nya? Untuk menggunakan library apapun ya pada Python, itu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang namanya import gitu ya. Seperti gambar di awal tadi kan kita melakukan import gitu. Nah, cara melakukan import library NumPy adalah kayak gini.
tinggal ketik aja import spasi numpy spasi snp ini pada Jupyternya ya. Nah, sebenarnya SNP ini opsional ya, tapi ini akan sangat membantu karena akan sangat memudahkan kita untuk melakukan proses atau sintaks Python selanjutnya gitu. Karena kalau nggak pakai SNP kayak gini, ini berarti kita harus kayak ngetik nama lengkap library-nya gitu, numpy.array gitu misalkan untuk membuat array dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan SNP di sini artinya adalah kita membuat alias gitu ya dari library NumPy. Jadi library NumPy ini kita bikin alias sebagai NP gitu. Jadi nanti kalau kita memanggil library-nya, memanggil fungsi library-nya, kita nggak perlu ngetik lengkap NumPy gitu. Kita cuma perlu ngetik np dot apa fungsi apa yang ingin kita pakai kayak gitu. Jadi ya ini sebenarnya opsional tapi akan sangat membantu ketika kita menulis kode program Python-nya. Nah, kalau udah import, misalkan kalian pengen ngecek versi NumPy yang kalian install, itu bisa dengan cara kayak gini. np titik underscore underscore version underscore underscore gitu. Nah, ketika dijalankan, nanti outputnya adalah dia akan menampilkan versi NumPy yang sudah terinstall gitu. Ya. Nah, ini contohnya kenapa menggunakan SNP ini ya. Karena kalau nggak pakai SNP berarti di sini kita harus ngetik lengkap numpy dot underscore underscore version underscore underscore kayak gitu. Oke, nah eh, untuk Jupyternya sendiri seperti ini ya. Nah, kalau kita menginstalnya langsung di Jupyternya, bisa di shell-nya langsung ketik aja kayak gini. pip3 tanda seru pip3 install numpy gitu. Nah, ketika dijalankan karena ini di Jupyter saya udah terinstall ya, maka akan keluar kayak gini, requirement already satisfied karena emang udah keinstall si numpy-nya kayak gitu. Lalu untuk cara importnya sama seperti tadi ya, import numpy snp. Tinggal dijalankan aja. Nah, nanti di bawahnya kalau kita mengecek versionnya akan muncul kayak gini. Berarti NumPy yang udah terinstall di device atau di laptop saya itu versi 1.24.4. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya untuk menginstal NumPy dan mengecek versinya. Nah, lalu selanjutnya adalah cara membuat array. Ya. Karena tadi kan salah satu keunggulan dari NumPy adalah dia memiliki variabel yang namanya NumPy array gitu. Di mana NumPy array ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan list. Ya, nanti akan kita pelajari juga apa aja kelebihan dari variabel array ini. Nah, untuk membuat array caranya bisa seperti ini. Tinggal ketikkan np.array, lalu dalam kurung masukkan value-nya, value yang ingin dibuat array-nya, kayak gitu. Nah, value-nya sendiri itu bisa berupa single value atau satu nilai gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk list, atau juga bisa dalam bentuk multi list atau multidimensi data. Nah, contohnya adalah seperti yang di kanan ini. Ya, sebelum membuat array ya tentu kita perlu import dulu numpy-nya ya, import numpy snp. Lalu ini adalah contoh kalau membuat array menggunakan single value atau satu nilai aja. Jadi np.array dalam kurung misalkan Adam Ardiansyah kayak gini. Maka hasilnya adalah yang di bawahnya ini. Jadi ada variabel array yang terbuat dan isinya adalah Adam Ardiansyah gitu. Dan karena ini bentuknya string atau teks ya, maka array-nya di sini juga tipe datanya adalah teks gitu. Lalu kalau kita ingin membuat array dengan value-nya itu dari list ya. Jadi ada lebih dari satu value, maka caranya seperti yang di sel kedua ini, np.array dalam kurung. Nah, setelah dalam kurung jangan lupa menambahkan kurung kotaknya kayak gini.
ya, karena nilainya ada lebih dari satu. Jadi np.array kurung lalu kurung kotak lalu dimasukkan nilainya, Adam Ardiansyah dan Budi Herawan gitu misalkan. Maka di bawahnya akan terbentuk variabel array dan isinya ada dua value, yaitu Adam Ardiansyah dan Budi Herawan, di mana dua-duanya ini sama berbentuk string kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah multidimensi ya, array multidimensi. Jadi ini adalah contohnya. Tadi tadi kan contoh untuk array yang satu value dan juga array yang bentuknya dari list gitu ya, multiple value. Nah, kalau array multidimensi itu bentuknya kayak gini. Misalkan kita bikin variabel baru namanya adalah n_array. Nah, caranya kayak tadi, np.array, lalu dimasukkan nilai multidimensinya. Hmm. Kalau list, multidimensinya kan harus dipisahkan, setiap itemnya dipisahkan dengan tanda koma ya. Nah, maksudnya multidimensi ini adalah satu variabel, tapi memiliki beberapa elemen di dalamnya. Jadi, item pertama isinya adalah list dengan nilai 0, 2, dan 1. Ya. Lalu item kedua adalah list juga yang isinya adalah 9, 10, dan 3. Ini. Maka ketika dikeluarkan hasilnya adalah seperti ini. Di mana ini sama aja kayak kita membuat suatu matriks gitu ya. Jadi kita di sini bikin matriks dengan isinya adalah dua baris data matriks dan 3 kolom. Kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk matriks. Jadi array ini salah satu fungsinya emang untuk membuat matriks gitu ya. Dan nanti juga ada operasi-operasi matriks yang bisa kita lakukan menggunakan library NumPy ini. Lalu ini adalah contoh kedua kalau membuat matriks dengan 2 baris dan 3 kolom, tapi isinya bisa angka dan teks gitu. Karena kalau di array ini ya mirip seperti list gitu ya. Satu item pada list itu tipe datanya nggak harus sama. Jadi bisa beda-beda angka atau teks kayak gini.